Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya di channel Alwi Official. Kali ini saya akan mengajak kakak-kakak Pramuka Sakawana Bakti untuk belajar tentang Krida Sakawana Bakti. Jadi kakak-kakak sekalian, pada kegiatan ini atau materi pembelajaran kali ini ada sasaran utama yang perlu kakak-kakak pahami. Yang pertama, kakak-kakak itu dituntut untuk memahami latar belakang masing-masing krida yang ada di Sakawana Bakti. Dan yang kedua, mengetahui arti masing-masing dari krida tersebut. Kita langsung saja. Yang pertama adalah Krida Tatawana. Jadi latar belakang dari Krida Tatawana ini adalah hutan sebagai sumber daya alam itu memegang peranan penting dalam usaha pengawetan tanah, pengaturan tata air, pelestarian flora, fauna, dan plasma nutfah, serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan. Oleh karena itu, sumber daya alam ini diperlukan pengurusan dan pengelolaan yang sebaik-baiknya untuk memperoleh manfaat optimal dan lestari. Jadi salah satu pemanfaatan itu dalam rangka pemanfaatan secara lestari, maka pengenalan kawasan hutan beserta fungsinya perlu dimasyarakatkan, perlu disosialisasikan, perlu diinformasikan secara luas kepada masyarakat ya, melalui kegiatan-kegiatan teknis, praktis, dan menarik. Seperti salah satunya kegiatan Sakawana Bakti. Sebab hanya dengan kegiatan-kegiatan menarik kita dapat mensosialisasikan pentingnya manfaat hutan itu. Kemudian mengapa harus praktis dan menarik? Sebab sesuatu yang menarik itu akan lebih disenangi dan lebih diminati oleh generasi muda. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian yang berikut, arti Krida Tatawana. Jadi Krida Tatawana ini terdiri dari kata tata yang berarti menata atau mengatur, dan wana berarti hutan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tatawana mempunyai arti menata atau kawasan hutan dan marisalah isinya. Jadi Krida Tatawana sendiri ada tujuannya. Jadi tujuan Krida Tatawana itu seperti yang dijelaskan di slide ini, yaitu tujuan Krida Tatawana adalah mengajak pramuka dan generasi muda ya. Pramuka di sini yaitu pramuka penegak dan pandega. Sebab anggota Sakawana Bakti itu lebih difokuskan pada penegak dan pandega. Kita lanjut. Tujuan Krida Tatawana adalah mengajak pramuka dan generasi muda untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan di bidang inventarisasi hutan, pengukuran dan penataan hutan, serta pengukuran dan pemetaan hutan. Jadi ini poin penting dari tujuan poin penting yang ada di dalam Krida Tatawana. Jadi di Krida Tatawana ini kakak-kakak sekalian dituntut untuk menguasai bagaimana cara menginventarisasi hutan, kemudian bagaimana cara pengukuran dan penataan terhadap hutan, serta bagaimana melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap kawasan hutan itu sendiri. Yang kedua, Krida Binawana. Jadi sumber daya alam ini khususnya hutan ya, memegang peranan penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Bayangkan saja kakak-kakak sekalian, kalau di wilayah kita ini sudah tidak ada hutan sama sekali, itu kita akan kehilangan banyak potensi alam. Salah satunya sumber air kita tidak susah untuk didapatkan gitu ya. Kemudian satwa-satwa juga akan banyak menghilang atau punah di situ karena tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Dari sini sudah dijelaskan secara rinci. Di samping mempunyai fungsi produksi yaitu kayu dan non kayu. Kalau kayu itu seperti pohon-pohon besar, kayu jati, kemudian kayu-kayu lain juga. Sementara non kayu itu seperti rotan, itu tidak termasuk dalam hitungan kayu ya, dia masuk non kayu. Kemudian pandan, rotan itu biasanya teman-teman bikin keranjang, bikin kerajinan-kerajinan tangan yang berbasis non kayu ya.
selain untuk berfungsi sebagai apa namanya selain mempunyai fungsi produksi, juga berfungsi sebagai pengatur tata air. Jadi hutan ini memiliki fungsi untuk mengatur tata air, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa jika hutan ini tidak ada, maka kita akan kesulitan sumber mata air sebagai tumpuan utama bagi kehidupan kita. Kemudian pencegahan terhadap kerusakan tanah. Jadi kalau hutannya itu bagus, tertata, hutannya itu terjaga, maka kerusakan tanah itu akan lebih bisa dihindari. Salah satunya terjadinya longsor gitu ya. Jadi longsor itu terjadi ketika tanah itu sudah tidak ada hutannya, begitu kakak-kakak sekalian. Kemudian pengaturan sirkulasi oksigen. Jadi kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu ya, hutan, kayu dan sebagainya itu sebenarnya memiliki sumbangsih terhadap kita manusia ini, yaitu sebagai penghasil oksigen gitu. Dan juga sumber daya genetik. Kemudian yang berikut kakak-kakak sekalian, arti Krida Binawana. Jadi binawana terdiri dari kata bina yang berarti membina, mengelola atau merawat. Dan wana sudah pasti teman-teman semua sudah tahu, yaitu berarti hutan. Jadi binawana mempunyai arti membina atau mengelola, mengatur hutan, tanah dan air. Yang ketiga, Krida Gunawana. Jadi Krida Gunawana ini penyempurnaan dari istilah maupun pengusahaan hutan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan telah disebutkan secara jelas di situ, terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama penanaman, pemeliharaan, saya salah ketik di situ kakak sekalian, pemeliharaan, penebangan, pengelolaan dan pemasaran. Jadi di sini ada nilai ekonomi seperti itu kakak sekalian. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang ada di Krida Gunawana itu tidak hanya meliputi kegiatan pemanfaatan hutan saja. Jadi tidak hanya bagaimana kita membuat meja dari kayu, bagaimana kita mengelola kayu itu menjadi siap pakai. Misalnya kayu itu ditebang, dibuat apa, dibuat kosen, dibuat balok, dibuat macam-macam. Tidak hanya seperti itu kegiatan-kegiatan yang ada di Krida Gunawana, tapi juga kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya pemanfaatan hutan, seperti penanaman tadi, itu salah satu kegiatan yang dapat mendukung terselenggaranya pemanfaatan hutan. Jadi seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian Gunawana sendiri terdiri dari artinya ya, kita bahas arti Krida Gunawana. Itu Gunawana ini terdiri dari kata guna dan wana, di mana guna itu berarti memanfaatkan dan kegiatan memanfaatan yang berarti manfaat gitu ya kakak sekalian. Sorry saya salah ucap. Jadi Gunawana terdiri dari kata guna yang berarti manfaat dan kegiatan, sedangkan wana berarti hutan. Jadi binawana mempunyai arti manfaat hutan dan hasil hutan. Seperti itu kakak sekalian. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, Krida Reksawana. Jadi arti dari Krida Reksawana ini, Reksawana ya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yang terdiri dari kata reksa yang berarti menjaga atau melindungi, dan wana berarti hutan. Jadi Reksawana berarti segala bentuk kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan. Di sini kegiatan menjaga dan melindungi hutan itu kakak-kakak sekalian tidak monoton pada kegiatan satu saja, misalnya pencegahan perburuan dan sebagainya. Tidak hanya semata-mata di situ, tapi juga kita melakukan pencegahan terhadap kebakaran, kemudian penebangan liar, kegiatan patroli pengamanan. Itu juga salah satu dari kegiatan-kegiatan perlindungan terhadap hutan. Jadi
tujuan Krida Reksawana ini apa? Jadi ada tujuannya kakak-kakak sekalian. Jadi Krida Reksawana ini memiliki tujuan yang pertama itu mengajak pramuka untuk mengetahui dan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan di bidang perlindungan. Jadi di sini kakak-kakak itu diajak supaya memiliki kemampuan dan keterampilan. Nah, kemampuan dan keterampilan apa saja yang perlu kakak-kakak miliki untuk mendukung kegiatan perlindungan itu tadi ya. Ini perlu dipahami bahwa poin-poinnya itu akan dibahas dalam SKK, yaitu syarat kecakapan khusus, mulai dari keragaman hayati itu harus dipahami, kemudian pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pencegahan perburuan, kemudian pendakian, kemudian dan sebagainya. Itu banyak di sini materi-materi yang perlu kakak-kakak pahami, yang kemudian menjadi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan kakak-kakak yang bermuara pada perlindungan hutan. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan untuk melakukan kegiatan pengawetan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi itulah tujuan dari kegiatan Cakawana Bakti khususnya di Krida Reksawana. Sekian materi dari saya. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah mau mendengarkan ya. Di sini juga saya salah ketik, ini nanti akan dikoreksi ya kakak sekalian. Mudah-mudahan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya melalui media sosial, khususnya media YouTube ya, sebagai media penyampai materi pramuka. Demikian dari saya, salam pramuka.